Tolonglah kami Tuhan Yesus supaya Roh Kudus-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Bahkan berkati pembicara kami, ada Veronica, supaya Tuhan juga yang berbicara kepadanya dan memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Dan apapun yang disampaikan oleh beliau dapat memberkati kami, setiap guru-guru yang hadir melalui ibadah virtual ini ya Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bahkan Tuhan, kami sebelumnya berdoa untuk teman-teman kami, guru-guru lain yang belum dapat bergabung bersama kami. Engkau-lah yang berbicara kepada mereka supaya mereka mau membuka hati mereka, mau Engkau ketuk pintu hati mereka supaya mereka dapat punya kerinduan juga untuk dapat bergabung bersama kami Tuhan di ibadah FKGR ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Teman-teman, kita akan menyanyikan, kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau menyanyi bersama dari PKJ 13, kita masuk ke rumahnya. Seperti lagu pujian kita tadi, kita mengarahkan hati kita kepada Kristus. Nah, saat ini teman-teman, kita bersama-sama dari 1 ayat 1 sampai aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Demikian pembacaan Mazmur hari ini, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, Tuhan tidak akan membiarkan kita.
Sekalipun kita mengajar di masa pandemi seperti ini, banyak tantangan sebagai guru ya, dalam mempersiapkan mungkin pembelajaran, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Vero, di mana kita akan belajar mengenal lebih dalam tentang generasi masa kini. Dan kita sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Vero, kita menyanyi lagu dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Kepada Vero, saya persilahkan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Yang minta tolong Tre aja yang share screen ya, Tre. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah Sang Pencipta yang telah menjadikan langit bumi dan seluruh alam semesta ini, dan juga yang telah menjadikan kami manusia dengan segala keunikannya, dan yang terus-menerus Tuhan pelihara dari generasi ke generasi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang terus berkarya di tiap generasi, dan Engkau Allah pembuat sejarah. Kami ya Tuhan pada saat ini sebagai orang-orang yang Tuhan berikan panggilan khusus untuk boleh mendidik generasi-generasi yang Tuhan percayakan, kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon Tuhan mengajar kami, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan memimpin kami ya Tuhan melalui pembinaan ini. Sehingga hati kami boleh terus menjadi hati seorang pendidik, dan kami juga boleh mengenal generasi yang kami didik dan mendidik mereka sebagaimana yang Tuhan mau. Kami percaya bahwa Tuhan yang jauh lebih mengenal setiap generasi, Tuhan yang jauh lebih mengenal setiap pribadi, dan Tuhanlah yang punya rancangan bagi dunia ini, bagi generasi ini, dan juga bagi setiap orang. Karenanya ya Tuhan, kami terus membutuhkan kebergantungan penuh kepadamu di dalam menjalankan tugas panggilan kami masing-masing. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, supaya di dalam kelemahannya pun dia boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan kepada kami pada saat pembinaan ini. Tuhan juga menolong setiap kami untuk bisa ya Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu boleh mengikuti dari awal sampai akhir, dan Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh menyerahkan waktu ini. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kami, di tempat kami masing-masing, dan juga di dalam acara kami ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Baik, kakak abang dan teman-teman, kita dikasih topik ya dalam pembinaan FKGR kali ini, yaitu mengenal generasi masa kini. Ya, generasi masa kini bagiku adalah sesuatu yang sangat spesial. Ya, secara pribadi aku di keluarga itu masih punya banyak sepupu yang itu masih ada yang belum sekolah, ada yang SD, ada yang sudah SMP, ya, yang dimana mereka adalah generasi masa kini. Dan aku sangat dekat dengan tiap mereka, bahkan sekalipun jarang bertemu, sekali-sekali bertemu, tapi mereka suka gitu untuk bersama, ngajak main, ngajak ngobrol, minta diajarin gitu. Dan juga bahkan udah jauh pun masih mau ya, karena sekarang udah ada HP gitu. Dan aku sangat mensyukuri itu pada Tuhan. Dan juga di Pekanbaru ini aku bersyukur boleh Tuhan berikan juga sarana untuk bisa tetap connect dengan generasi masa kini melalui mengajar sekolah minggu di gereja, ya, dan juga sekarang juga membimbing remaja. Jadi kenal mereka dari masa ingusan, masih kecil baru lahir gitu. Terus masa SD-nya juga kenal sampai mereka SMP, SMA gitu. Bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari hidup mereka, yang bisa connect dengan mereka melalui ngajar sekolah minggu dan juga sebagai pembimbing di KTB siswa atau KTB remaja. Begitu juga di Perkantas, aku pribadi juga bersyukur ya, salah satu yang sangat kusyukuri adalah bisa connect dengan generasi masa kini, secara khusus itu siswa dan mahasiswa gitu, bisa membimbing mereka, mengajar mereka, belajar dari mereka, dan juga bisa bersama-sama gitu menggali apa sih yang menjadi potensi masing-masing dan panggilan Tuhan buat masing-masing. Bagiku itu adalah hal yang sangat berharga sekali, yang sangat aku syukuri kayak gitu. Karena memang secara pribadi aku mimpinya itu memang mimpi yang Tuhan kasih itu ya, selain menjadi pribadi yang bertumbuh dekat sama Tuhan, bisa menjadi istri dan ibu yang baik suatu saat nanti gitu. Juga adalah aku dari dulu Tuhan kasih mimpi itu untuk boleh connect dengan generasi muda dan boleh menjadi seseorang yang memberikan mereka ruang untuk didengar, untuk dibantu untuk menjadi dirinya, versi dirinya yang terbaik, menemukan potensinya, mengajar, membentuk mereka gitu di bidang-bidang yang aku bisa sentuh kayak gitu, dan mendukung mereka di bidang-bidang yang aku tidak tahu di situ gitu. Nah, jadi teman-teman, aku juga akhirnya melihat FKGR ini teman-teman yang dipercayakan Tuhan menjadi maaf ya, yang dipercayakan Tuhan menjadi pendidik di tempat teman-teman bekerja saat ini, itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, dan juga menjadi sarana teman-teman boleh connect dengan generasi masa kini. Jadi ketika aku berbicara tentang generasi masa kini, aku percaya bahwa kakak abang dan teman-teman semua sebenarnya juga sudah kenal, karena kan connect dengan mereka ya dalam proses mengajar mereka. Oke. Baik. Siapa sih generasi masa kini itu? Teman-teman, sorry aku tutup pintu dulu, kayaknya lagi hujan, takutnya suaranya mengganggu. Sorry. Maafkan aku ya. Siapa sih generasi masa kini itu, teman-teman dan kakak abang?
Kalau kita golongkan dalam generasi itu ada 3 ya sebenarnya, generasi milenial, generasi Z atau Z, generasi Alpha. Tapi kita nggak akan bahas generasi milenial. Kenapa? Karena generasi milenial ini adalah orang-orang yang sudah bekerja, bahkan sudah menjadi mama muda, papa muda gitu ya, udah banyak yang menikah gitu. Jadi tidak lagi ada di dalam ruang pelajar gitu. Nah, jadi kita fokus kedua generasi, generasi Z dan juga generasi Alpha. Generasi Z itu teman-teman adalah mereka yang lahir dari sekitaran tahun 1995 sampai 2010. Jadi kalau generasi ini kan ditentukan berdasarkan kurun waktu tertentu, di mana tahun lahir dari setiap orang, dan bagaimana ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang umum terjadi pada kurun waktu itu. Kira-kira seperti itu caranya untuk menggolongkan. Nah, jadi generasi Z ini mereka yang lahir tahun 95 sampai 2010. Sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah mereka yang lahir dari 96 sampai 2010, ada juga yang mengatakan dari 97 sampai 2012 gitu. Tapi saya ambil yang 95 sampai 2010. Dan kalau kita baca buku-buku tentang generasi Z dan juga jurnal-jurnal yang membahas tentang generasi Z, ternyata sebenarnya istilah untuk generasi ini, kelompok ini bukan hanya generasi Z, tapi ada banyak sekali. Salah satunya itu generasi homeland. Dan masih banyak lagi, tapi tidak terlalu populer. Yang populer itu adalah istilah generasi Z. Nah, dari mana bisa ini menjadi populer? Nah, jadi waktu itu ada seorang jurnalis dari USA Today ya, namanya Bruce, dia menulis artikel dengan judul After Gen X Millennial, What Should Next Generation Be? Jadi setelah generasi sebelumnya itu ada generasi milenial ya, dan sebelumnya itu kira-kira sesudahnya generasi apa gitu. Dan dalam tulisannya itu dia membuat kemungkinan pilihan yaitu generasi Z, dan ternyata respon dari orang-orang yang respon dari orang-orang yang membaca itu, mereka banyak sekali memilih istilah generasi Z ini. Dan inilah yang akhirnya dimunculkan dia lagi di tulisannya berikutnya ya, generasi Z sebutan untuk kelompok ini, dan itu menjadi sangat populer ke berbagai negara, ke berbagai kalangan, sehingga yang sekarang yang kita kenal itu adalah generasi Z, yang istilah-istilah yang lain tidak terlalu familiar bagi kita. Nah, kalau generasi Alpha itu adalah mereka yang lahir dari sekitar tahun 2010 sampai 2024 nanti. Ya. Nah, mereka ini disebut generasi Alpha itu berdasarkan alfabet Yunani dan sesuai dengan alfabet Alpha. Ya, dipilih karena generasi yang lahir sebelumnya itu telah menggunakan istilah generasi Z, udah huruf Z gitu ya. Ada X, ada Y gitu yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi akhirnya diambil setelahnya apa? Setelahnya kalau dalam alfabet Yunani itu adalah Alpha gitu. Nah, dan ini generasi Alpha ini kebanyakan adalah anak-anak dari generasi milenial. Ya. Jadi ada juga sih yang bukan anak dari generasi milenial, tapi pada umumnya itu banyak dari anak-anak generasi milenial. Itu menurut penelitian dari Australian MC Crindle ini ya. Itu yang mencetuskan dan juga nama ini. Next. Nah, kita mau lihat seperti apa sih karakteristik dari kedua kelompok generasi ini. Yang pertama generasi Z, ciri-ciri umumnya itu adalah mereka menghargai keberagaman, ya, multikultural, sehingga mereka sangat tinggi solidaritasnya, mereka juga lebih toleran dan juga senang dengan kerjasama dan memang membutuhkan
kerjasama. Jadi kalau saya mengingat dulu waktu masih sekolah itu guru kami selalu ngajarin kita harus bisa berkompetisi. Pokoknya itu yang harus jadi goal kita. Kita harus menang, dan untuk menang kita harus mengalahkan yang lain. Gitu. Jadi kalau mau berhasil harus menang, dan kalau menang berarti artinya kita harus mengalahkan yang lain. Tapi kalau di generasi sekarang itu mereka lebih senang dan juga butuh itu bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bekerja sama, karena mereka punya kesadaran bahwa setiap kita itu bisa berbeda gitu, bisa unik gitu. Makanya kalau teman-teman perhatikan ke sekarang banyak yang muncul materi-materi tes-tes tentang kepribadian yang berbeda lah, kekuatan yang berbeda, bahkan sampai spiritualitas yang kemarin PAK buat jalan-jalan kudus itu sampai itu juga berbeda, terus juga kecerdasan yang berbeda ya. Jadi ada beragam gitu. Nah, generasi Z itu lebih terbuka pemikirannya di sana sehingga mereka lebih toleran, termasuk juga dengan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama dan lain sebagainya. Karena memang dunia mereka kan makin tidak terlalu dibatasi gitu, dan makin bercampur juga ya dari berbagai budaya, berbagai suku bangsa juga gitu. Jadi mereka lebih toleran dan solidaritasnya juga tinggi. Makanya kalau kita lihat ada di suatu tempat tertentu yang tidak ada sangkut pautnya sama mereka pun itu, tapi kalau dirasa ada sesuatu yang tidak pas di sana, membutuhkan empati dan lain sebagainya, mereka kuat solidaritasnya. Jadi nanti mereka bersuara di TikTok, bersuara di Instagram, di mana-mana gitu, untuk menyuarakan hal yang mereka rasa ini udah nggak pas gitu. Nah, dan mereka tadi butuh kerjasama ya, kolaborasi. Nah, aku bisa A, aku warnanya B, kamu C, bagaimana kita menghasilkan sesuatu dari apa yang kita punya yang beragam ini dengan berkolaborasi. Lebih ke situ. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang ingin menjadi agen perubahan. Jadi mereka pengen menghadirkan perubahan ya. Makanya kalau kita buka media sosial ya, buka TikTok, Instagram dan yang lain yang generasi Z banyak di sana. Kalau Facebook nggak banyak lagi ya teman-teman. Itu kalau aku lihat sih kayaknya mama-mama, papa-papa yang di Facebook, kalau teman Facebook. Jadi udah, kalau yang Z itu yang sekarang berarti dia ada siswa masih, sebagian juga sudah mahasiswa, dan sebagian sebenarnya udah mulai masuk dunia kerja, sebagian gitu. Dan itu mereka kalau Facebook tidak terlalu lagi, kayak adik-adik yang sudah alumni baru udah jarang mereka. Nah, jadi mereka kalau kita lihat di sana menampilkan sesuatu, menyuarakan sesuatu yang itu mereka harap bisa membawa perubahan terhadap budaya masyarakat, terhadap pemikiran orang banyak kayak gitu. Dan mereka senang dan ingin untuk menjadi agen perubahan ya. Dan makanya juga sekarang anak muda dibandingkan dulu lebih gampang sekarang ini menemukan anak-anak muda itu yang bisa menjadi penggerak gitu. Banyak sekarang jadi penggerak kalau kita lihat ya di media-media sosial atau berita-berita. Kemudian juga mereka senang berbagi ya. Itu yang jadinya juga ditangkap oleh aplikasi-aplikasi media sosial ya. WA ada status, tempat berbagi, ada Instastory di Instagram, ada Beranda, ada Line, YouTube, TikTok dan lain sebagainya tuh di sana menjadi memberikan ruang untuk berbagi, karena generasi ini adalah generasi yang senang berbagi, membagikan yang penting dan juga kadang yang tidak penting gitu ya. Jadi ini menjadi ciri khas mereka dan bisa positif bisa negatif juga tergantung bagaimana mempergunakannya. Kemudian juga mereka berpikiran terbuka. Jadi dunia mereka kan batasan-batasan itu sudah makin kabur ya, gitu. Mereka udah ke negara lain, pokoknya dengan digital yang ada saat ini itu membuka dunia selebar-lebarnya bagi mereka, sehingga
mereka bisa melihat dunia yang lebih utuh, lebih luas gitu dengan segala informasinya juga, dan itu membuat mereka lebih memiliki pikiran yang terbuka. Nah, dan mereka juga adalah orang-orang yang asik dengan gadget, ya. Nah, ini tidak selalu teman-teman langsung yang buruk. Kalau kita dulu ya, aku masih ingat dulu waktu masa sekolah atau mahasiswa kali ya, kalau misalkan orang yang sering megang HP itu dianggap negatif gitu, buruk, dan makanya ada pengisian kan, bagaimana gadget gitu, mahasiswa juga buat pengisian itu. Tiba sekarang, ya mau gimana lagi, belajar dari situ, ya dia mau beli makan dari situ, mau hiburan juga dari situ. Hiburannya apa? Game, medsos, dan lain sebagainya. Mau berkarya juga di situ. Dia kalau mau berkarya, menghasilkan sesuatu gitu, dia bisa di sana. Jadi bukan lagi langsung itu yang negatif. Tidak lagi di generasi ini. Jadi mereka memang asik dengan gadget mereka. Ya, makanya kalau kita bertemu kemana-mana aja yang sekarang mahasiswa atau siswa yang SMP, SMA gitu, mereka nggak bisa lepas dari gadget. Sebenarnya bukan hanya mereka sih, kita juga seperti itu. Ya, kalau kita mau jujur gitu, kita juga seperti itu karena memang kita menjalankan hidup kita itu banyak dibantu oleh gadget itu sendiri. Nah, kemudian juga mereka menghendaki perubahan sosial. Jadi hati mereka untuk sosial itu lebih mudah tersentuh dan mereka punya sosial yang tinggi pada umumnya kayak gitu. Makanya kalau misalkan idol-idol K-pop gitu, kalau mereka sudah berhasil ya, lalu mereka ikut dalam kegiatan sosial atau menyumbang untuk amal, itu biasanya generasi Z memandangnya itu dengan wow. Mereka kagum, mereka senang karena memang mereka menghendaki perubahan sosial dan mereka merasa itu perlu kayak gitu. Sosial itu perlu. Gitu juga sampai ke artis-artis di Indonesia juga gitu kan. Kalau misalkan dia terlibat, makanya sekarang orang lagi makin banyak tuh masuk dalam kegiatan-kegiatan sosial. Jadi jadi duta ini, duta itu gitu, dan itu keren bagi generasi Z, itu hebat bagi mereka. Kemudian mereka lebih peduli lingkungan global. Kalau kakak abang dan teman-teman ingat, ada satu remaja, aku lupa namanya, yang dia menyuarakan tentang bagaimana keselamatan bumi ini, ya, bagaimana para penguasa, orang-orang dewasa, orang-orang yang udah tua, jangan cuma mikirin penghasilan, tapi ternyata alam semakin dikuras gitu. Yang dia sampai dapat penghargaan juga, aku lupa namanya. Tapi itu cukup booming juga gitu. Ya, yang dia bolos sekolah, dia ngambil ibarat kayak unjuk rasa gitu ya. Jadi dia menyuarakan suaranya lah, dan sekarang dia kemarin dapat penghargaan dan sekarang dipanggil jadi pembicara di mana-mana tentang lingkungan. Dan generasi Z juga kan mereka sampai booming juga sempat jangan pakai plastik dan lain sebagainya. Jadi mereka memang jadi lebih punya kepedulian terhadap lingkungan. Kenapa? Karena memang alam kita sekarang itu udah makin rusak. Sementara kan manusia butuh itu. Jadi mereka merasakan kondisi alam yang sudah semakin rusak itu. Jadi karena itu hati mereka pun jadi tumbuh untuk peduli ke sana gitu. Nah, kemudian juga mereka lebih suka dengan perusahaan startup. Jadi kalau aku perhatikan ya, ketika udah adik-adik yang generasi Z baru alumni ya. Kalau dulu itu orang pasti pengennya itu perusahaan besar yang udah settle gitu, yang udah memang lama berkembang, goalnya itu mau masuk ke sana, dan itu dianggap hebat. Kalau sekarang yang keren itu yang perusahaan-perusahaan startup gitu, dan mereka suka kalau misalkan mereka bisa ada di sana. Kadang kalau di perusahaan yang udah settle gitu pun kadang mereka merasa aduh, makanya banyak yang keluar masuk kan sekarang ini tuh jadi pergumulan di alumni baru kayak gitu. Dan
ini juga yang ditangkap oleh drakor-drakor, sehingga mereka membuat film yang sangat bagus tentang ini, seperti Itaewon Class, Startup yang kemarin, yang baru-baru ini, ada masih banyak lagi drama-drama yang lain, dan itu memang bagus, dan banyak generasi Z yang suka itu, nonton itu ya. Kemudian juga mereka suka membaca singkat. Mereka suka membaca singkat, teman-teman, bukan karena malas atau karena nggak pintar gitu, tapi ya itulah zamannya mereka sekarang. Jadi kalau dulu kita mau tahu data tertentu, kita mesti baca satu makalah setebal ini, kayak gitu. Tapi kalau mereka sekarang, data itu udah bisa dibuat kayak ringkas gitu. Kayak media-media juga sekarang kan udah bisa buat kayak gitu. Ditampilkan dengan singkat, tapi dapat gitu intinya, dapat poin-poinnya. Dan mereka senang kalau membaca yang seperti itu. Dan kalau kita dulu kan kayaknya makin ribet itu makin kelihatan pintar. Kalau sekarang sepertinya tidak seperti itu. Kalau bisa sederhana, kenapa nggak sederhana? Kalau dulu kan, pokoknya kalau makin ribet itu kelihatannya makin pintar. Kalau aku lihat ya, sebelum-sebelumnya itu. Dan kadang yang tua-tua juga kalau kita berhadapan mau hadapin seperti itu, dan jadi bisa ada miss. Tapi kalau generasi sekarang mereka suka. Makanya kalau lihat dengan di media sosial itu singkat-singkat dibuat, dan mereka membaca itu. Membaca buku udah makin minim. Ya, biarpun sebenarnya itu semua tetap perlu. Nah, kemudian mereka lebih optimis dan percaya diri. Dan mereka itu pengen kebebasan dan fleksibilitas. Jadi kalau dulu itu kan orang misalkan kerja masuk jam 7, pulang jam 5, mau nggak ada kerjanya di kantor, udah di situ aja, ikutin jam kerja kayak gitu. Kalau belajar juga ada jam-jam tertentu ya. Sebenarnya kalau generasi Z ini mereka lebih suka itu yang kayak merasa lebih bebas. Makanya kalau ada di bawah otoriter, mereka sebenarnya kurang nyaman dan kurang bisa untuk menjadi diri mereka yang terbaik. Dan mereka suka fleksibel, ya, sangat fleksibel. Kadang kalau aku menghadapi adik-adik yang remaja, ya begitulah, mereka saking fleksibelnya kadang kita yang jadi garuk-garuk kepala kayak gitu. Tapi mereka pengen mau yang seperti itu, dan yang penting itu produktif, yang penting itu tujuan tercapai. Jadi dalam prosesnya itu ada fleksibilitas tuh bagus gitu. Makanya perusahaan-perusahaan banyak menangkap kondisi ini kan, kayak perusahaan Microsoft itu mereka buat kantornya itu didesain sedemikian. Terus di Indonesia juga kemana aku ada baca beberapa, nggak harus ke kantor tiap hari kayak gitu jam segini ke jam segini, tapi yang penting tugasnya selesai, kerjaannya selesai, ini kayak gitu. Terus nggak harus duduk di kursi kayak gini dan meja, bisa sambil baring-baring gitu, bisa sambil makan-makan kayak gitu. Tapi yang penting dia kerjain gitu, atau yang penting dia belajar kayak gitu, lebih fleksibel. Nah, sedangkan generasi Alpha itu mereka dikenal dengan digital native, ya, melek digital sejak dini. Bukan saja sejak mereka lahir, tapi sejak mereka di kandungan. Karena bapak ibu mereka itu sejak mereka di kandungan itu udah pegang HP terus. Bahkan banyak tuh anak-anak belum lahir tapi Instagramnya udah ada, udah bisa dia buat status gitu. Makasih mama papa hari ini gini. Padahal masih di dalam perut, ya. Dan mama papanya juga untuk banyak aktivitas itu menggunakan HP, dan itu kan terekam sama mereka, biarpun mereka masih di dalam kandungan. Begitupun setelah mereka lahir. Jadi mereka sudah melek digital itu sejak mereka dalam kandungan, bukan hanya sejak mereka lahir. Dan mereka juga lebih kritis ya dan transformatif. Kenapa mereka bisa lebih kritis dan transformatif? Karena memang informasi itu terbuka bagi mereka, banyak sekali gitu. Dan generasi ini tidak lagi terlalu berat menghadapi hoax ya. Kalau dulu kan generasi milenial salah satu tantangannya itu hoax. Karena kita kayak terkejut dengan informasi yang bisa datang banyak. Kalau orang ini udah nggak lagi gitu, karena udah mulai biasa dan bisa melihat banyak informasi, membandingkan, jadi bisa lebih kritis. Dan ketika ngomong sama kita juga, kita nggak lagi satu-satunya sumber informasi sama mereka sebenarnya. Mereka udah bisa dapat dari mana-mana, dan mereka lebih transformatif. Kemudian mereka juga menyukai hal-hal yang serba instan, atau kalau aku sih buat bahasanya efektif ya. Kalau misalkan bisa mudah
Ya mereka pengen yang seperti itu, yang efektif lah. Makanya semua sekarang ya dari HP, nggak harus pergi ke warung, bisa dari HP, kayak gitu. Kemudian juga mereka bersosialisasi di media sosial. Jadi kadang kan kita mikir, oh ini generasi sekarang tidak ada sosialisasinya, gitu. Orang tua kan teriak kayak gitu. Sebenarnya enggak, mereka itu bersosialisasi. Tapi banyakkan mereka itu bersosialisasi lewat media sosial. Kalau kita dulu mesti pergi ke rumah teman, mesti pergi ke lapangan bola untuk ketemu sama teman dan bisa bersosialisasi. Kalau mereka nggak harus kayak gitu. Di sosial media itu mereka bisa bersosialisasi. Bahkan jarang ketemu pun, itu beberapa adik-adik siswaku cuma sekali pernah ketemu, bahkan nggak pernah ketemu tuh bisa bersosialisasi. Termasuklah kayak aku sekarang KTB ya, itu nggak pernah kita ketemu, kita itu cuma dari HP kayak gitu. Tapi kita ngerasa kayak connect gitu. Memang kita ngerasa connect. Bahkan ada yang sama sekali kita belum pernah ketemu. Tapi kita bisa saling terbuka, kita bisa berkomunikasi kayak gitu. Jadi mereka bersosialisasi di media sosial. Kemudian mereka rata-rata adalah anak tunggal, kalau enggak 2 bersaudara, karena orang tuanya rata-rata kan orang milenial. Orang milenial biasanya sibuk dengan berkarya dan tidak terlalu berpikir anak yang banyak kayak gitu. Kemudian juga mereka terbiasa dengan teknologi, ini yang tadi. Jadi udah bukan lagi kecanduan sebenarnya teman-teman mereka dengan gadget atau teknologi, enggak, tapi udah terbiasa kayak gitu. Kalau dulu kan waktu baru-baru muncul kita bilang, oh ini ada kecanduan apa segala macam. Kalau rata-rata anak-anak sekarang bukan kecanduan, tapi udah terbiasa mereka. Kemudian karena mereka sudah terbiasa dengan gadget, ya, dengan bukan berarti mereka jadi tidak pengen kegiatan-kegiatan luar atau fisik ternyata, tapi mereka justru suka, justru pengen mereka, mungkin pengen yang berbeda kali ya. Dan aku juga coba lihat ya beberapa adik-adik ketika kita buat kegiatan yang keluar kayak gitu tuh mereka semangat gitu, senang karena muak mereka di gadget ini terus gitu, di laptop atau HP terus, mereka mulai muak, bosan gitu. Jadi ketika kita bilang keluar, ya mereka senang. Tetap gadgetnya nggak lepas, itu akan tetap ikut bermain, entah kamu moto, entah kan nanti sambil apa, sambil main game atau yang lain-lain kayak gitu. Kemudian mereka juga spesialisasi ya, mereka makin ke sekarang kan makin terbuka pemikiran orang. Jadi tidak lagi yang kamu pintar kalau kamu bisa pelajaran ini gitu. Yang lainnya itu semua nggak masuk akal, itu cuma rambu-rambu bunga-bunga yang nggak jelas gitu. Sekarang nggak, tapi lebih kepada kita punya spesialisasi. Misalkan dia pintar dance, terus oke, itu spesialisasinya. Bahkan udah dance pun ada lagi nanti, dance tradisional atau gabungan modern sama tradisional atau K-pop gitu, atau yang lain-lain. Jadi makin terbuka. Dan sekarang aku perhatikan ya udah makin kayak misalkan memasak, itu udah mulai diterima sebagai sebuah bidang, sebagai sebuah kecerdasan. Ya kalau dulu yang cerdas cuman yang kayak gini, kalau sekarang semuanya cerdas dengan bidangnya masing-masing kayak gitu, dan semua bidang butuh kecerdasan dan masing-masing punya spesialisasinya gitu. Kemudian FaceTime ya. Kalau dulu kita teks, kalau sekarang kan lebih kepada WA, udah ada video call, Zoom, Google Meet dan lain. Terus juga mereka pengen itu rasa aman, apalagi karena pandemi yang sejak tahun lalu ya, yang kita selalu mendengungkan untuk waspada, mendengungkan untuk jaga protokol kesehatan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus ini, harus itu. Jadi itu secara psikologi membuat anak-anak itu jadi waspada, gitu. Aku lihat anak-anak sekolah minggu kami yang sekarang udah mulai masuk ya, mereka agak ada perubahan secara psikologi. Mereka seperti waspada kayak gitu. Sehingga teman-teman, kondisi itu tentu membuat mereka menjadi orang-orang yang sebenarnya merindukan rasa aman. Mereka ingin pastikan bahwa di sini itu aman gitu, aku aman kayak gitu. Terus juga mereka butuh kestabilan ya, stabil. Makanya ada yang memprediksi, yang meneliti bahwa kemungkinan besar generasi Alpha itu akan menjadi generasi yang paling sejahtera dari generasi-generasi berikutnya. Bukan juga karena mereka hedon ya, tapi memang udah berbeda. Kalau dulu mungkin orang-orang tua hidupnya sulit seperti ini, terus
kita mau paksa sama generasi alpha itu udah sulit gitu. Udah beda, itu bagi mereka kesulitan yang sekarang itu berbeda kayak gitu. Jadi mereka lebih ingin yang stabil kayak gitu, dan mereka akan menjadi generasi yang lebih sejahtera nantinya. Next. Nah, teman-teman, kita perlu sadar bahwa guru itu bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Itu fakta, itu kebenaran di generasi masa kini. Jadi kita harus menerima itu, bahkan bukan hanya guru, tapi semua orang yang kerja ya, atau yang terpanggil untuk mendidik, membentuk generasi masa kini, termasuk staf perkantas. Ya, kita nggak satu-satunya lagi sumber informasi sama mereka, kita nggak satu-satunya lagi sumber belajar sama mereka. Udah banyak di luar sana, dan kita ya berlapang dada menerima kenyataan itu. Makanya beberapa adik-adik siswa ya, kalau guru kasih tugas, siswa-siswa saya suka curhat gitu tentang tugas-tugas. Katanya tugas itu terlalu banyak dikasih guru-gurunya. Terus juga mereka ngerjain tapi nggak dapat lagi katanya, karena saking banyak dari pagi, siang, sore kayak gitu. Terus juga mereka kadang kerjanya tuh cari dari Google lah, tanya ke orang lah. Aku tuh sering kali dimintain untuk diskusi ngerjain tugasnya kayak gitu. Karena sekarang kan udah ada media digital kan, tinggal WA atau apa kayak gitu. Jadi itu sering sekali diskusi, ini kayak mana ini Kak, ini. Dalam hati, tanya aja sama gurumu, emang nggak bisa nambah-nambahin tugas aja gitu. Cuman ya karena itu cara kita connect sama mereka. Nanti kalau kayak gitu kan diajak kelompok malah mereka aneh kakak itu. Malah jadi kayak gitu kan. Memang itu salah satu jembatan masuk ke mereka. Jadi bahkan sebagai pembina rohani juga nggak satu-satunya jadi sumber pembina lagi buat mereka. Di Instagram sekarang banyak tuh pembina-pembina kaum muda yang bagus banget gitu di mana-mana, dan mereka itu ngikutin dan bisa dapat banyak hal yang positif dari sana. Kalau yang diikuti yang memang bagus ya, karena ada juga yang tidak. Tapi banyak kok yang bagus kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, bukan berarti kehadiran kita itu nggak penting buat mereka. Malah kehadiran kita itu tetap sangat penting, dan mereka sangat butuh dan ingin kehadiran kita sebagai seorang pendidik. Jadi teman-teman, aku senang ya dengan pengurus membuatnya itu, tujuannya itu adalah mendidik generasi masa kini. Jadi bukan sekedar mengajar, karena kalau sekedar mengajar, mentransfer pengetahuan, enggak guru pun bisa, teman-teman. Ya, kan ada tuh trainer, ada tuh seminar-seminar, terus ada tuh mereka bisa buka di Google tuh berserak sekarang semua kayak gitu. Aku aja kan udah disuruh ngerjain tugas, dikasih ini, cek dulu tugas tuh Kak, aku nggak tahu, aku cari di Google juga gitu. Apa ya, aku udah lupa gitu, cari di situ. Jadi kalau cuma transfer pengetahuan, nggak guru juga bisa kayak gitu. Tapi mendidik itu salah satu peran yang tidak bisa digantikan ya oleh seorang oleh hal-hal yang lain. Jadi karena mendidik ini kan teman-teman mengajar termasuk di dalamnya, tapi juga lebih dalam, lebih utuh. Kalau dalam mendidik ini kan mesti ada connect si pendidik dengan yang dididik kayak gitu. Dan si pendidik bisa juga belajar mengenali yang dididik dan apa kebutuhannya, bagaimana mengisi kebutuhannya itu. Dan itu kuat bagi seorang pendidik. Kalau mereka cuma dapat materi kan nggak ada yang seperti itu, nggak ada koneksi, nggak ada yang lebih dalam seperti itu. Jadi kehadiran teman-teman sebagai guru itu tetap sangat diperlukan bagi generasi masa kini. Nah, kemudian juga tadi kita sudah melihat karakteristik generasi Z dan juga generasi Alpha. Tapi sekalipun kita lihat karakteristik kelompok generasi itu keduanya, tapi kita perlu sadar bahwa karakteristik suatu generasi itu tidak menghilangkan keunikan tiap pribadi orang. Jadi bisa jadi nanti semua ciri-ciri yang tadi itu ada yang bagi si anak tertentu, ada yang dia nggak seperti itu, si anak yang B dia nggak seperti ini, dia justru lain gitu. Jadi karakteristik itu tidak menghilangkan keunikan tiap pribadi. Makanya berat ya jadi pendidik itu, mesti bisa
kenal juga, bukan cuma belajar, oh udah tahu nih generasi Z gini, alpha gini, nggak cukup, mesti tetap juga harus kenali pribadi-pribadi, karena setiap pribadi itu unik gitu. Dan juga karakteristik yang umum tadi itu juga tidak menghilangkan kompleksitas manusia. Manusia itu kompleks, kakak abang dan teman-teman. Ciptaan paling tinggi derajatnya itu dikatakan di Alkitab kan manusia. Berarti sebenarnya yang paling kompleks itu adalah manusia. Gitu. Manusia itu kompleks. Jadi untuk kita bisa memahami mereka, kita mesti banyak belajar, kita mesti turun di lapangan, dan ketika kita ada di lapangan bersama dengan mereka, kita sangat butuh sekali hikmat dari Tuhan. Karena siapa yang menciptakan manusia? Menciptakan manusia itu Tuhan. Tuhan lebih tahu gitu. Dan manusia itu tadi sangat kompleks. Yang derajatnya di bawah kita aja susah kita mempelajarinya. Ibaratnya kita mau belajar tentang komputer, itu di bawah kita loh, karena itu yang ciptain manusia, berarti kan derajatnya di bawah kita kan. Itu aja dulu setengah mati. Tadi aja aku membuat background Zoom aja tuh sulit. Kayak mana ini, kayak mana? Itu aja udah sulit. Apalagi manusia itu yang ciptaan yang derajatnya paling tinggi. Berarti paling kompleks. Jadi memang nggak bisa sesederhana itu untuk memahami mereka. Butuh lagi kita terus belajar dan terus menerus kayak gitu, dan sangat butuh sekali bergantung sama Tuhan, hikmat dari Tuhan, karena Dia yang ciptakan manusia itu, Dia yang tahu segala sesuatu tentang manusia itu. Sehingga tadi itu ya perlu banyak mengenal, menghadapi mereka, dan kita butuh Tuhan. Jadi ketika berhadapan di lapangan ini, kayak mana cara mengajarkannya ya sama mereka, kayak mana cara menghadapi anak ini, kita bisa berdoa dalam hati. Jadi pendidik itu mesti banyak berdialog sama Tuhan, bukan hanya pada saat teduh, tapi pada saat menghadapi siswanya, sebelum ngajar, saat ngobrol, saat menghadapi, oh ini kasusnya seperti ini nih, itu butuh sekali ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku terbatas, ini seperti apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Gimana caranya mengajarkan ke mereka dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali. Next. Kemudian juga kalau kita perhatikan secara umum ya, gaya belajar mereka menyukai format audio, makanya sekarang banyak ya aplikasi Spotify dan juga iTunes dan yang lain-lain itu. Udah banyak kan yang audio gitu. Kalau dulu orang bilang harus yang gambar, suara nggak bisa, ternyata sekarang yang suara pun udah diminati juga, makanya jadi muncul aplikasi-aplikasi itu. Kemudian juga mereka juga menyukai format visual ya, dan mereka bergantung pada teknologi. Jadi waktu aku mau persiapan ini, aku tuh berpikir untuk pergi ke Gramedia cari buku lagi tambahan untuk referensi kayak gitu untuk dibaca. Tapi karena nggak sempat, aku punya ide gitu. Oh, kan bisa cari jurnal lewat Google. Cari aja universitas yang terpercaya, terus baca jurnalnya, buka dan bisa. Nah, generasi sekarang itu mereka sangat bergantung dengan digital. Ya, dengan teknologi ya, dan itu banyak membantu mereka. Kalau dulu kan orang harus ke perpustakaan, kalau ngerjain sesuatu mesti ke perpustakaan kayak gitu. Tapi kalau sekarang mereka ada di teknologi sumber-sumbernya, makanya buku juga sekarang kan udah banyak yang buku elektronik kan gitu. Jadi itu dunia mereka. Kemudian mereka mudah memahami contoh konkret. Jadi kalau kita kasih contoh yang konkret, mereka mudah memahami. Coba aku perhatikan juga sih memang seperti itu di adik-adik, mau aku ngajar sekolah minggu, adik-adik siswa, bahkan mahasiswa juga gitu, karena mereka masih generasi Z, mereka lebih mudah memahami ketika ada contoh konkret kayak gitu. Nah, kemudian juga mereka kritis saat mengemukakan pendapat, karena kan mereka sekarang pemikirannya terbuka, banyak informasi, dan mereka memang tipe yang lebih kritis kayak gitu. Jadi kalau kita otoriter itu mengganggu sama mereka, gak nyaman sama mereka. Jadi kalau aku kayak di gereja ya, karena megang remaja, kalau misalkan pimpinan gereja kami yang datang ngomong, itu mereka semua diam, nggak ada tuh yang berpendapat. Oke. Tapi setelah udah itu habis apa lama gitu, gitu, terus nanti nggak dilakukan gitu, ini pokoknya nggak ini. Kenapa seperti itu? Kalau aku perhatikan bukan karena si ini nggak sayang sama mereka atau jahat sama mereka, enggak, tapi karena yang pemimpin
karena itu bukan dunianya lagi, jadi saat datang ke situ ya dengan gayanya gaya dulu kan, dengan otoriter kayak gitu, membawa oh ya aku punya otoritas, jadi ya dengan otoritasnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan mereka udah sama aku, ya ampun banyak tuh pendapatnya A, B, C, D sampai Z kayak gitu. Dan kita belajar untuk kasih mereka ruang untuk mengemukakan pendapatnya secara kritis. Kemudian juga mereka mudah belajar dari guru atau tutor yang memposisikan diri sebagai sahabat. Jadi mereka akan lebih mudah belajar kalau guru atau tutor itu memposisikan diri sebagai sahabat. Kalau dulu kan guru itu, makanya kalau dulu kan katanya siswa lebih hormat dulu sama guru. Kalau lewat guru langsung nunduk. Kalau sekarang nggak. Sebenarnya bukan karena mereka nggak hormat, tapi dunianya mereka sekarang udah berbeda. Mereka kalau jumpa udah lebih kayak dekat gitu, karena dengan mereka seperti sahabat, seperti teman, guru atau tutornya itu mereka lebih mudah untuk belajar dari situ. Kemudian juga mereka memposisikan diri sebagai mereka gemar berinovasi, ya, mereka gemar berinovasi. Jadi kalau bisa ciptakan hal-hal yang baru atau kita renov seperti apa, mereka gemar. Jadi kadang kita juga sebenarnya udah terikut juga dengan karakteristik ini ya. Kayak aku sebenarnya dari umur kan milenial, cuma kadang-kala kok mungkin karena terlalu sering sama yang Z sama Alpha, kadang nggak tahu diri, nggak sadar diri, jadi ikut-ikutan karakteristik mereka. Jadi waktu sama orang yang udah tua-tua, kayak kemarin kami tes kekuatan gitu, terus waktu pas seminar itu dibuat step-stepnya tuh ini dulu, baru ini. Jadi waktu kita mau bahas di kelompok kita, mereka tuh yang tua-tua itu repot sekali hanya untuk memikirkan yang mana duluan, yang ini dulu ini. Kalau aku berpikirnya ngapain? Ya udah yang mana kok sama juga, kita variasikan aja, kita buat sendiri inovasinya kayak gitu. Nah, generasi sekarang juga bisa gemar berinovasi. Next. Nah, kemudian kita perlu, nah itu tadi juga karakteristik umum ya. Untuk gaya-gaya belajar setiap pribadi juga kita butuh hikmat dan kepekaan dari Tuhan untuk mengenal. Kemudian kita perlu peka dan berdamai dengan perkembangan zaman. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut dengan gadget yang sekarang, dengan media digital yang sekarang, nggak perlu. Tuhan udah tahu kok itu. Tuhan pencipta sejarah. Dan dia sudah persiapkan generasi ini untuk bisa menghadapi sejarah yang dia akan izinkan terjadi kayak gitu. Tapi memang setiap perubahan itu pasti akan ada pro dan kontra, dan ada masa transisi yang tidak mengenakan. Dan itu terjadi bukan sekarang aja, dari dulu. Kalau kita ingat dari kecil kayak gitu, setiap ada perubahan itu ada ininya. Bahkan zaman dulu kan kalau ngajar itu dari mulut kan, ngomong. Zaman dulu kali gitu. Jadi cerita. Belum ada tulisan, belum ada buku. Jadi cerita. Nah, waktu ada tulisan di batu, di kayu apa segala macam, kemungkinan besar juga mereka bisa bilang, oh nanti kita ingatannya jadi nggak kuat, kita jadi seperti ini. Itu juga masa transisinya ada seperti itu. Demikian juga udah di gadget sekarang, udah ada buku lagi kan. Dulu waktu ada buku, orang pada membaca, dibilang nanti matamu sakit, jangan membaca terus. Ini jadi, itu juga ada ininya. Sekarang gadget, orang tua juga ada marah sebenarnya, ya itu sesuatu yang, perubahan itu sesuatu yang normal sebenarnya. Dan Tuhan persiapkan sedemikian, termasuk fisik generasi ini dipersiapkan sedemikian dalam menghadapi zamannya mereka kayak gitu. Sekarang zamannya digital, teknologi ya, bukan yang sekarang. Kalau orang bilang ini generasi tunduk, enggak. Yang dulu-dulu juga tunduk waktu lihat batu, membaca di batu, membaca di kayu, membaca di buku kayak gitu. Cuma sekarang beda medianya saja. Jadi sebenarnya zaman itu ya esensinya gitu-gitu sih, cuman medianya yang beda-beda. Kemudian kalau dulu, kalau misalkan dibilang, kalau sekarang kan kadang bilang karena main game itu jadi mati. Sebenarnya dulu juga main peta umpet ada juga yang mati gitu. Permainan-permainan kita dulu ada juga kok yang mati. Apakan kerbau lah, jatuh dari inilah karena dia main-main di ini. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu bukan karena zaman ini, tapi itu selalu ada dari zaman ke zaman. Sekarang permainan mereka memang di game. Kita nggak bisa sangkali itu. Makanya kayak kami ini mau kegiatan pasca siswa di gereja,
aku bilang kita permainannya salah satunya itu main game Mobile Legend ya, lomba main game Mobile Legend, pakai kelompok kayak gitu, dan mereka senang. Dan aku pikir nggak ada yang salah dengan itu, karena beda game aja. Dulu kita gamenya lain, sekarang mereka gamenya ini. Kemudian mereka di tengah perkembangan zaman, di tengah banyaknya informasi yang datang, mereka sangat perlu untuk tetap diajarkan moral, ya, dan prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai dari kebenaran. Dan itulah nanti yang akan menjadi kekuatan bagi mereka, senjata bagi mereka menghadapi segala sesuatu, termasuk juga mensortir ilmu-ilmu pengetahuan, karena ilmu-ilmu pengetahuan pun sekarang banyaknya yang sebenarnya itu tidak di-share aja kayak gitu tanpa jelas ininya, keabsahannya di Google atau di internet di mana-mana. Nah, kalau mereka punya prinsip-prinsip, punya nilai-nilai kebenaran, mereka punya moral, itu bisa menolong mereka gitu. Jadi kayak kemarin ada yang bilang tuh kalau main TikTok itu bahaya gitu. Kata siapa bahaya? Main apapun bisa bahaya kalau dia nggak punya pegangan yang kuat. Di TikTok pun sekarang udah jadi sumber belajar. Tergantung, makanya dia harus ditanamkan moral, prinsip, nilai-nilai kebenaran, sehingga dia bisa mensortir, bisa mempergunakan dengan baik kayak gitu. Kemudian mereka perlu diajak bersosialisasi secara langsung, karena tadi kan di media semuanya. Jadi mungkin kalau mengajar bisa, tapi sekarang masih apa ya? Tapi udah ada yang tatap muka ya. Jadi bisa mengajarkan mereka bersosialisasi ketika mereka mengerjakan tugas, mengerjakan sebuah proyek, mereka bisa mengerjakan sama-sama dan itu jadi momen mereka untuk bersosialisasi kayak gitu. Ibarat belajar sambil bersosialisasi. Kemudian juga sambil beraktivitas, ya, belajar sambil beraktivitas, karena mereka sebenarnya udah muak juga dengan HP-HP ini. Ya, kalau dengar adik-adik itu yang SMA, SMP cerita, karena online ini juga capek juga mereka pengen beraktivitas, belajar sambil aktivitas di luar, mungkin kegiatan atau seperti apa. Kemudian mereka perlu kita berikan perhatian yang penuh, ya, dan juga masuk ke dunia mereka. Masuk ke dunia mereka, kita perlu bercakap-cakap dengan mereka dengan obrolan yang memang itu sesuai dengan mereka, dunia-dunia mereka. Itu perlu. Kita nggak harus jago, mereka tahu kok kalau kita katrok misalkan, mereka tahu. Misalkan aku kadang sering nggak tahu apa itu istilahnya, ada dibilang sesuatu, mereka nggak jadi hina kok atau jauhin, nggak, justru mereka senang ketika kita bertanya terus kita jadi pakai kayak gitu. Jadi nggak harus kita yang lebih dulu tahu, tapi kita bersama mereka, kita perhatikan mereka secara penuh, kita rendah hati untuk masuk dalam dunia mereka, itu membuat mereka nyaman. Kemudian kita perlu belajar mengasihi generasi masa kini. Ya, bukan menghakimi, tapi mengasihi. Dan itulah yang diperlukan bagi seorang pendidik. Bukan mencurigai, mencemaskan, menghakimi, tapi mengasihi. Kadangkala kita dituntut itu mengajar orang karena digerakkan kecemasan. Kita cemas dia akan seperti ini. Gitu. Jadi kita seolah-olah menghakimi dia. Sebenarnya yang paling penting itu adalah kita digerakkan untuk mengajar dia karena kita mengasihi dia. Kayak gitu. Kemudian juga ketulusan dan visi itu penting ada. Visi kita dalam mendidik satu kelas ini, dalam mendidik setiap pribadi ini, itu perlu ada. Dan itu yang menjadi tools yang sangat membuat kita efektif menjadi seorang pendidik. Dan itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibuat-buat. Kayak gitu. Ketulusan, visi, gitu, kasih. Gitu. Next. Ya, mendidik generasi masa kini itu tidak boleh dianggap hanya sekedar menyelesaikan tugas mengajar, ya. Ini perlu, melainkan diperlukan ketulusan, kasih, kerendahan hati untuk mengenal dan masuk dalam dunia mereka, serta visi yang berpihak pada kebaikan mereka dan juga berpihak pada desain Tuhan dalam hidup mereka, dan juga berpihak pada desain Tuhan untuk dunia ini di mana mereka hidup dan akan berkarya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang metanarasi Alkitab kan. Tuhan menciptakan, jatuh dalam dosa, merusak, bagaimana penebusan, dan kemudian Tuhan ingin memulihkan kembali. Jadi visi seorang pendidik mesti punya ketulusan, kasih, kerendahan hati, mengenal mereka, masuk dalam dunia mereka, punya visi, dan visi itu mesti berpihak pada kebaikan
setiap anak-anak didik. Berpihak pada desain Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Bukan desain orang tua atau desain kita sendiri, tapi desain Tuhan buat mereka. Dan juga berpihak pada desain Tuhan. Karena mereka itu bagian dari dunia ini. Setiap pribadi itu bagian dari dunia ini. Jadi berpihak pada apa yang menjadi desain Tuhan untuk dunia ini, di mana mereka hidup dan berkarya. Ya, jadi tidak sekedar mau menyelesaikan tugas mengajar. Itu sih penting sih. Kadang-kala mungkin karena saking banyaknya tuntutan kan, dari sekolah buat ini, buat itu, apa segala macam. Kalau aku dulu ingat pernah PPL, pernah gantikan guru juga ngajar, guru agama gitu. Kadang karena saking banyak tuntutan, jadi fokusnya itu menyelesaikan tugas mengajar. Nah itu yang nggak boleh. Jadi terakhir teman-teman, pertanyaannya apakah kita sudah masuk dalam dunia generasi masa kini itu dengan figur seorang pendidik yang demikian itu tadi. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Teman-teman boleh ambil waktu berdoa. Kita akan tutup. Ya. Saya persilahkan untuk masing-masing kita boleh merenungkan pertanyaan ini, membuka hati, membuka pikiran di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan mengoreksi kita dan juga membaharui kita untuk menjadi seorang pendidik bagi generasi masa kini. Teman-teman boleh merenungkannya di dalam doa pribadi dan juga boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan nanti saya akan tutup. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Allah yang telah menaruhkan sebuah panggilan yang mulia menjadi seorang pendidik melalui peran kami masing-masing di tempat di mana Tuhan menempatkan kami masing-masing. Pada saat ini kami datang kepadamu. Kami ya Tuhan membutuhkan Engkau. Engkau memberikan kami sebuah tugas yang mulia, tugas yang tidak mudah ya Tuhan. Bagaimana kami menjadi wakilnya Tuhan di tengah dunia ini untuk mewujudkan apa yang menjadi desain Tuhan bagi tiap pribadi di generasi ini dan juga bagi dunia ini. Kami membutuhkan Engkau dan biarlah kiranya Engkau yang boleh menolong kami masing-masing pribadi lepas pribadi, membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan juga memberikan kami visi yang berasal daripada Tuhan, dan Engkau juga membentuk hati kami menjadi hati seorang pendidik yang benar-benar seorang pendidik, dan juga ya Tuhan, Engkau terus memperlengkapi kami dengan berbagai skill, pengetahuan, dan segala sesuatu, termasuk juga karakter yang dibutuhkan untuk bisa menghadapi generasi ini. Biarlah kami datang bagi generasi ini bukan dengan kecemasan, bukan dengan penghakiman, tapi ya Tuhan, kami datang dengan kasih, dengan pengenalan dan kerinduan untuk boleh membentuk mereka untuk menjadi diri mereka yang terbaik yang Tuhan desain, dan juga untuk mempersiapkan mereka untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, menghasilkan karya-karya terbaik mereka nantinya. Lewat setiap ilmu dan pengetahuan, lewat setiap skill-skill yang Tuhan rindu boleh diajarkan kepada mereka, dibentuk di dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih buat Veronica, sangat memberkati sekali ya, teman-teman, Bapak Ibu guru yang ada di sini.
satu hal kita belajar ya bahwa bagaimana generasi zaman masa kini adalah generasi yang ya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu guru sendiri mungkin sudah pernah tahu juga ya. Dan di sini satu tadi yang di akhirnya tadi Vero ada sampaikan bahwa ya dunia akan mengalami perkembangan ya kita perlu tetapi satu hal sebagai seorang guru kita belajar untuk terus ya mengajar mereka, mendidik mereka menjadi sehingga mereka memiliki moral, juga prinsip-prinsip, nilai-nilai hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan dan kita belajar untuk juga mengajar mereka itu kita bukan hanya sekedar mengajar gitu aja ya berlalu gitu aja tapi kita juga mendidik mereka dengan penuh ketulusan penuh dengan kasih kerendahan hati sehingga kita bisa masuk ke dalam dunia mereka dan yang satu paling penting adalah kita menyadari bahwa anak-anak yang kita didik ini adalah desainnya Tuhan, bukan desain kita ya. Tapi Tuhan, mereka adalah gambar dan rupa Allah. Jadi kita mendidik mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya Bapak Ibu, ya kita di sini semuanya ya apapun itu dan dimanapun siapapun yang kita ajar, kita melihat kembali. Nah, kita akan masuk ke topik doa pendidikan kepada teman kita. Siapa ya Bapak Ibu? Tre? Oke. Sudah ditunjuk oleh pengurus ya? Enggak kedengaran suaranya? Oke, selamat hari Minggu semuanya. Saat ini kita kedengaran suara saya? Ya, oke Dina ya, oleh Dina silakan. Oke. Saat ini kita akan berjam doa mengenai pendidikan kita saat ini. Dan ini adalah topik dari kondisi pendidikan di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan dan ini di Nusa Tenggara Timur. Kita bisa membacanya bersama-sama, membaca yang ada di slide dan kita akan untuk yang pertama kali kita akan mendoakannya dalam hati kita masing-masing. Oke, kita akan lanjutkan topik doa yang keempat dan kelima. Kita akan membaca slide ini. Berikutnya, slide berikutnya, Tre.
Yang terakhir. Halo, slide berikutnya. Ini yang terakhir, Din. Oh, ini yang terakhir ya. Oh ya, sorry, soalnya oke. Kita akan membacanya. Sudah membacanya, teman-teman? Sudah, Din. Oke, ini kita akan doakan masing-masing. Nanti saya minta saudara Pesta untuk menutup sesi doa kita ini secara keseluruhan. Bapa di surga, kami bersyukur diberi kesempatan untuk berdoa untuk pendidikan di Indonesia. Kami telah menyerukan doa kami, Tuhanlah yang berbelas kasihan, mendengarkan seruan doa kami, dan kiranya Tuhan juga yang menolong pemerintah dan juga guru-guru untuk terus bahu-membahu memperbaiki pendidikan ini. Tuhan yang taruhkan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk terus memiliki hati yang mau belajar, hati yang rindu untuk mengasihi anak-anak. Terima kasih Bapak, dan persilakan berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Langsung kepada Pak Jawandre. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya jelas, Kak Ira? Jelas? Jelas. Ya. Saya mewakili pengurus mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya dan juga perannya kepada Veronica Tampu-Bolon yang menjadi narasumber atau pemateri pada ibadah hari ini. Gitu ya. Terima kasih untuk Veronica. Kiranya Tuhan berkati pelayanan yang sedang dikerjakan dan juga yang lainnya dan juga harapan-harapannya. Nah, ini nanti akan sekaligus kami doakan. Kira-kira dari Vero ada yang mau secara khusus didoakan, boleh disampaikan, nanti kita akan doakan gitu. Sekaligus nanti ada ditutup seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk didoakan, doakan kesehatan supaya bisa tetap sehat dan juga bisa tetap kuatlah menjalani segala sesuatunya, dan juga keluarga supaya bisa juga sehat, khususnya orang tua karena sudah tua gitu, supaya mereka juga bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Mungkin itu aja. Baik, oke. Teman-teman dan juga abang kakak yang bergabung, terima kasih juga sudah bergabung. Nah, sekaligus ini kita berdoa dulu untuk Vero. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia-Mu yang terus kami rasakan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat pengisian hari ini boleh berjalan dengan baik, karena tetap Tuhan yang memperlengkapi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat Vero yang boleh menjadi pemateri hari ini. Karena Tuhan berkati ya Tuhan pelayanannya, Kau berkati juga untuk setiap rencana-rencana yang sudah dia tetapkan, bahkan juga secara khusus untuk kesehatan supaya tetap bisa terjaga di masa-masa pandemi ini, bahkan juga bisa melayani di perkantas dan juga khususnya melayani anak-anak remaja, bahkan juga sekolah minggu juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kami kembalikan ke Kak Ira. Silakan Kak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.
Semoga apa yang disampaikan dan berharap gitu ya, dan terima kasih juga ya untuk Vero ya, sangat memberkati sekali buat saya pribadi, dan juga saya juga berharap sangat memberkati kita semuanya yang hadir. Nah, saat ini kita akan menutup serangkaian ibadah pengisian menyanyikan lagu Firman Allah Sudah Kau Dengar. Ketika kita nanti Tuhan utus ke tempat kita melayani, di sekolah kita masing-masing, kita belajar untuk memberi hati dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati, ketulusan, untuk mendidik anak-anak kita, mengenal mereka, siapa mereka yang kita didik, dan juga kita mengasihi mereka. Jadi selamat berkarya di tempat di mana Tuhan mengantarkan kita ya, Bapak Ibu, tetap semangat sekalipun di masa pandemi. Kita akhiri kegiatan ini, kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 277. Ya, firman Allah telah doa penutup oleh Vero. Kalau boleh minta Kak Sri aja yang. Baik, halo Kak Sri. Untuk menutup serangkaian ibadah ya, silakan kepada Kak Sri untuk menutup dalam doa. Ya, baik, teman-teman semuanya, guru-guru, mari kita berdoa. Kita akan tutup rangkaian ibadah dan sharing kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk acara kami di sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih buat pertemuan kami meskipun secara daring. Kami bersyukur kepadamu, melalui daring pun Tuhan mampukan kami untuk boleh menjalankan aktivitas kami sebagai tugas kami sebagai seorang guru. Tuhan, terima kasih buat adik kami yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga ide-ide untuk kedepannya, bagaimana kami bisa menghadapi bahwa di masa ini, masa pandemi ini, kami masih terus bisa berkarya dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun kami supaya kami dapat mengerti apa yang anak-anak kami butuhkan di dalam dunia pendidikan ini. Supaya kami juga ya Tuhan tidak tergerus oleh dunia ini, tetapi kami semakin maju dan semakin mengembangkan diri kami. Bagaimana menjadi seorang pendidik yang sesungguhnya seperti Tuhan yang telah mengajarkan kami, bahwa Yesus sebagai guru kami, dan kami juga akan mampu untuk mengerjakan setiap pekerjaan kami sebagai seorang pendidik. Tuhan, terima kasih untuk adik-adik kami semuanya di dalam Perkantas FKGR, supaya Engkau memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, supaya kami guru-guru dapat terus didampingi dan kami merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan mereka.
Terima kasih Tuhan untuk salah dan dosa kami di sepanjang hari ini. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya kami sungguh layak berada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, Vero. Happy birthday, Vero. Happy Happy birthday, Kak Vero. Makasih. Iya, Selamat Vero. Berapa ini, Kak? Selamat ulang tahun, Pe. Ini yang keberapa? Makasih. Boleh tahu yang keberapa, Vero? Udah berapa kali Bumi berevolusi? Ke-29. 29 kali. Wah, 29. Dari aku. Berarti udah 29 kali Bawahku. Bumi berevolusi Kak Vero ya. Potonglah kuenya, Pak Ketua. Oh, nggak didoakan. Oke. Potong gue. Mana kuenya? Kirim kode. Oh, nggak Kirim itu didoakan kue dari kue teman bertumpuk. hidupnya. Mana ini? Sayang sekali ya. Sayang sekali tidak ada kuenya. Nanti ada itu. Dari Sri Rebecca nanti ada kan? Masih satu rumah sama Rebecca kan? Masih, tapi ya nggak tahu. Jangan cuma janji ya. Iya. Ini boleh lah tahu, boleh mengenal lah ini Theo Panpur yang mana ya? Apa aku? Boleh buka videonya lah, Bang. Panggil Abang nih. Kita foto Cewek bareng ya, itu. teman-teman. Kita foto bareng ya, silakan dibuka videonya semuanya. Ya, kan kita jarang-jarang juga ya. Oke. Rapikan rambutnya. Mari merapikan diri sebelum foto. Tapi ini ada ya Lastri, Dina, Bang Karen, belum buka video. Oke. Oh, ini Theo Panpurba cewek ternyata. Bolehlah tahu, bolehlah perkenalkan diri. Saya ini kali ya, dari mana? Ayo. Di mute masih suaranya itu. Saya ambil fotonya Masih ya. mute. Bentar Kak. Iya, masih mute. Saya akan ambil fotonya, hitungan 1, Halo, Kak. Ya. 2, 3. Kita foto Nanti, dulu ya. Kita foto dulu ya. 1, 2. Oke. Oke. Bentar ya, Bapak Ibu, saya simpan dulu. Kak Friskanya nggak kelihatan loh. Di manakah Kak Friska? Oke, satu lagi ya. Boleh gaya bebas, silahkan Kak berekspresi. Friska di manakah? 1, Bentar ya. Tiba-tiba muncul Kak Intan. oke. Pengantin baru kayaknya makin bulat. Apa? Oke. Kak Friska di manakah? Bentar ya. Oke, bolehlah memperkenalkan diri deh yang nama akunnya Theo Udah di sini Kak Panpurba. Priska, mana Oh, fotonya? ini. Oh, betul ya. Sekali lagi lah, Tre. Kak Friska. Nggak terasa ya. 2, 3. Ulang foto lagi. Kak Sulas, mana Kak Sulas? Udah masuk. Oke. Oke. Baik, silahkan yang nama akunnya Theo Panpurba dari tadi lo memperkenalkan diri. Oke, silakan Dek. Itunya Bang Karen. Silakan, Dek. Dari mana? Ngajar di mana? Saya alumni 2015, Generasi Z. ngajar di Duri, Kak. Di SMA Santo Yosef. Oh, SMA Santo Yosef. Wah, salam kenal. Ini baru pertama ikut FKGR, ibadah FKGR atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama, Kak. Wah, kita kedatangan teman baru loh, Bapak Ibu guru. Tahu info ini dari mana? Dari mana ya? Ya, salam kenal ya buat. Jadi ini panggilan kami panggil siapa ya, Dek? Kenapa nih? Saya panggil Adek ya. Saya udah lebih tua kayak. Hah? Tiop biasanya dipanggil dia. Tiop. Tiop ya. Oh, dari pesta yang share ya undangannya ya.
Enggak juga sih, cuma kenal di kampus, Kak. Oh, kenal di kampus. Oke. Salam kenal ya buat Tiop. Nah, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Vero. Terima kasih, Terima Kak. kasih. God bless you. Oke. Thank you, Vero. Saya end meeting ya, Bapak Ibu. Ya, Oke, mau belanja lagi. Wait, ada yang chat, siapa yang chat terakhir? Oh. Ayo, Dik, ayo. Kak apa? Kak Eva rambut baru ya? Hah? Kakak pirang ya? Enggak. Iya ya? Nampak pirang ya? Iya, atau mungkin pantulan dari ini ya, dari belakang ya? Iya. Oh. Nampak kali. Dari semalam sih, Kak Sulas bilang Kak Eva rambut baru katanya gitu. Warnanya berarti ya? Ya, Udah lama kali tuh. padahal enggak. Hah? Padahal enggak. Udah lama aku yang itu pun sedikitnya. Oh, setelah yang kemarin dari sini itu? Oh enggak, sebelum itu udah sebelumnya lagi. Oh, ya lah Kak. Oke. Bye Kak. Bye.